Sintayong sudah berada di Belanda sejak tanggal 29 Februari kemarin. Tujuan pelatih berusia 53 tahun ke Belanda tersebut, untuk menjalankan 3 misi. Yang pertama menemui pemain inti timnas Indonesia, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan melihat kondisi beberapa pemain berdarah Indonesia yang berkompetisi di sana. Tidak hanya ke Belanda, Sintayong juga akan mengunjungi negara sekitarnya, seperti Belgia untuk menemui Marcelino Ferdinand, guna mengecek kondisinya di sana. Misi selama kurang lebih 2 minggu itu, akan dimaksimalkan pelatih asal Korea tersebut. Hal itu, selain untuk melihat langsung kondisi para pemain inti timnas di sana, juga bertujuan agar mendapatkan langsung gambaran sejumlah pemain yang nantinya bakal dikoreksi oleh Sintayong, untuk direkrut ke skuad timnas Indonesia. Sebetulnya selain harus ke luar negeri, untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia yang tinggal hitungan hari, sebetulnya ada beberapa opsi pemain yang layak berada di skuad timnas Indonesia, seperti Stefano Lillipali, dan Sadil Ramdhani, untuk mempertimbangkan pertukaran pemain lain, seperti Egy Maulana, Dendi, Hoki Caraka, atau mungkin beberapa pemain lain selain yang disebutkan tadi. Tidakkah kualitas Vano dan Sadil di atas semua pemain tersebut? Dengan desakan berbagai pihak, serta berbagai pertanyaan publik, mengapa pelatih asal Korsel tersebut tidak mempertimbangkan Vano? Berikut desakan para pandit Indonesia yang mendukung, agar Vano bisa berada di skuad Garuda. Melihat perform Vano sangat layak untuk berada di daftar pemain timnas, bahkan mengalahkan beberapa pemain lainnya yang tengah berada di skuad Garuda. Timnas Vietnam menyerukan balas dendam kepada Timnas Indonesia setelah mereka gagal total di Piala Asia Qatar. Kegagalan Vietnam tersebut, ternyata menyisakan luka mendalam bagi para supporter Vietnam. Salah satunya disebabkan oleh Indonesia, tim berjuluk The Golden Star Warrior tersebut. Bahkan dikandaskan oleh Indonesia di fase grup, Vietnam bahkan tidak memperoleh poin sama sekali. Kapten Timnas Vietnam, Do Hung Dum sangat terpukul atas luka di Piala Asia Qatar kemarin. Ia lantas menyerukan meminta semua rekan setimnya, agar ikut serta membayarkan misi balas dendam atas kekalahan memalukan tersebut. Apalagi nanti mereka akan berjumpa dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Berikut seruan Kapten Timnas Vietnam Do Hung Dum. Sekarang saatnya kami sangat menantikan bulan Maret. Tidak ada yang lebih baik daripada Vietnam melunasi utangnya pada Indonesia, kata Do Hung Dum. Kegagalan baru-baru ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Kami akan terus ingat, mengapa kami bisa kalah dari mereka. Bulan Maret ini kami akan siap menghadapi mereka lagi, di hadapan sorak-sorai puluhan ribu penonton. Mari bertarung dengan semangat yang lebih kuat dari sebelumnya. Itulah ungkapan penutup Do Hung Dum. Begitu bersemangatnya para punggawa Timnas Vietnam menantikan laga kualifikasi Piala Dunia, dengan segera kembali bertemu Indonesia dan Irak. Kabar baiknya untuk Timnas Indonesia, kemungkinan besar, 3 punggawa baru Timnas Indonesia, yang baru saja merampungkan proses naturalisasi, yakni Tom Haye, J.I.Z, dan Martin Paes, dan 2 pemain lainnya sedang proses menuju naturalisasi, seperti Nathan Chowaon, dan Ragnar Oratmangon. Erick Thohir ternyata sudah berkoordinasi dengan banyak pemain top Eropa yang memiliki darah Indonesia. Ada banyak opsi pemain buat Sintayong yang ditawarkan oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tersebut mengatakan, dia bakal mengadakan video conference dengan sejumlah pemain keturunan yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir, ada beberapa pemain lagi yang akan saya video conference dalam minggu ini.
Tapi namanya belakangan kalau sudah datang dan sudah bersalaman. Mudah-mudahan mereka masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu. Itulah kata Erick Thohir saat diwawancara TV One. Kehadiran para pemain keturunan yang berkualitas merupakan sesuatu yang diharapkan Sintayong sejak lama. Pelatih 53 tahun itu menilai kehadiran pemain keturunan dapat membantu meningkatkan kualitas passing dan permainan timnas Indonesia. Pertanyaannya, lantas siapa saja pemain yang telah dihubungi Erick Thohir? Berikut daftar beberapa nama pemain berdarah Indonesia yang sudah berkoordinasi dengan Erick Thohir. Yang pertama, Maitland Niles, posisinya sebagai winger, di klub ternama Liga Inggris, yakni Stoke City. Lalu berikutnya, Daniel Klein, posisi sebagai kiper, di klub SC Sandhausen. Yang ketiga, Kevin Dix, posisinya sebagai bek di klub FC Copenhagen. Berikutnya, yang keempat, Ole Romeni, sebagai penyerang di klub FC Utrecht. Pemain inilah yang paling banyak diharapkan supporter Indonesia, karena posisi striker timnas Indonesia saat ini masih sangat kurang tajam, dan kemungkinan akan segera menambal kekurangan di lini penyerang. Dan berikutnya pemain yang kelima, yakni Jairo Riedewald, posisinya sebagai gelandang, di klub Crystal Palace. Jairo Riedewald sudah mengatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia, dan kini PSSI sedang berkoordinasi dengan sejumlah pemain naturalisasi tambahan, yang mana nanti ketua PSSI akan menentukan karakter pemain yang akan direkrut timnas Indonesia, untuk segera bergabung dan menjalani beberapa turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran beberapa nama pemain tersebut, sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menunjang lini per lini. Mulai dari pemain inti dan pemain pelapis diharap memiliki kualitas yang setara. Masih ada waktu yang cukup, sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia bergulir pada bulan September mendatang. Masih ada waktu cukup panjang bagi PSSI untuk memproses naturalisasi para pemain tersebut. Selain tambahan 5 pemain berkualitas seperti Jairo dan lainnya, PSSI juga sedang dalam proses menaturalisasi 4 nama pemain, seperti Nathan Chowaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Nathan Cho dikabarkan sudah menyelesaikan proses, tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI, dan proses peralihan federasi, dari Federasi Belanda KNVB pindah ke PSSI, sementara Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan dirapatkan di Dewan Perwakilan Rakyat, pada awal bulan Maret ini. Setelah itu, kedua nama tersebut, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah siap bergabung skuad timnas Indonesia, untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret tahun ini. Lalu bagaimana dengan kelanjutan Martin Paes? Berhubung dia sudah sempat memperkuat timnas Belanda U21 pada 2020 lalu, proses naturalisasi Martin Paes sempat terkendala, namun langkah itu masih diusahakan dengan segala kebijakan dan pertimbangan. Setelah bergabungnya beberapa deretan pemain Eropa berdarah Indonesia tersebut, target timnas Indonesia di kancah internasional akan semakin dimaksimalkan, guna dapat menembus turnamen Piala Dunia 2026. Jika target itu tercapai, tentunya ini akan menjadi sejarah yang tidak mungkin terlupakan, dan tentunya dapat menjadi motivasi bagi generasi berikutnya. Bagaimana pendapat pribadi Anda, dengan langkah PSSI dan Sintayong tersebut? Akankah target Piala Dunia tercapai? Ataukah hal itu masih sebatas angan-angan? Silahkan beri masukan kalian. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia.